Namaku Ego Sabirin, anak bungsu dari dua bersaudara. Aku dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tapi aku sangat bersyukur dan aku sangat bangga. Aku bisa lahir di keluarga yang beragama. Islam adalah agama kami, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Selain itu, aku juga sangat bangga. Aku dapat dilahirkan di tanah yang elok dan istimewa. Negeri yang akan kaya suku, ras, agama, dan budaya. Perbedaan tidak menjadi permasalahan di negeriku ini. Gotong royong adalah kebiasaan kami. Murah senyum, sopan santun merupakan ciri khas kami. Tapi akhir-akhir ini negeriku tak tahu mengapa. Di negeriku sekarang, suara rakyat sudah tidak terdengar lagi. Para pejabat yang hanya menuruti nafsu birahi. Perbedaan yang seharusnya menimbulkan kebersamaan, toleransi, kerukunan sudah tidak ada harganya lagi. Kejahatan di mana-mana dan juga tidak henti-hentinya bencana alam selalu melanda. Bukan salah siapa-siapa. Kamilah manusia yang hanya mengejar harta dan hanya mengejar tahta. Lekas membaik tanah airku, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Soha AH SHMH dan juga rekan-rekan sahabat-sahabati yang sedang menonton dan menyimak video ini dimanapun Anda berada. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Allah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW bernaung kepadanya. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yang mana pada hari itu harta benda, kekayaan, pangkat, anak dan cucu tidak berguna. Yang berguna hanyalah hati yang beriman.
Saudaraku, dimanapun Anda berada, nasionalisme yang diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yakni pengertian yang pertama, nasionalisme merupakan paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pengertian yang kedua, nasionalisme merupakan kesadaran keanggotaan sebuah bangsa yang potensial dan aktual untuk bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan juga mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan juga kekuatan bangsa. Dalam arti sempit, nasionalisme bisa diartikan sebagai cinta tanah air. Saudaraku, tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang akan kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi hina. Mencintai tanah air merupakan hal yang alamiah yang melekat pada diri manusia. Walaupun cinta tanah air ini bersifat ilmiah, bukan berarti agama Islam membiarkan saja. Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur seluruh kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang berperan, menjadi manusia yang berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sebagai suri tauladan memberikan sebuah contoh teladan yang selanjutnya dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3. Ketika Rasulullah hendak datang dari berpergian, beliau mempercepat jalannya binatang yang ditungganginya. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan Rasulullah terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juz 3 halaman 705 mengatakan atau menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di dalam ajaran Islam, mencintai tanah air merupakan bagian dari iman. Kita adalah warga negara Republik Indonesia, berarti tanah air kita yakni negara Indonesia. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min Ahami Al-Wajibati ala kulli wahidin minna pada halaman 3 menjelaskan bahwa umat muslim wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di
di kalangan muhajirin, antara kaum muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat itu merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Athar Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan, Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seorang tidak menginginkan bangsanya hancur, pecah belah, dan juga saling bermusuhan. Selain hal di atas, kita dapat buktikan bahwa Islam sangat menekankan cinta tanah air, yakni kita dapat mengambil beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Al-Hadis yang dijelaskan oleh para tafsir dan para ahli hadis banyak yang membahas mengenai nasionalisme. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Innalladzina farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surah Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad itu Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Yang selanjutnya, kalau tadi dari Al-Quran, sekarang dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syaibuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah yang wafat pada tahun 665 Hijriah. Dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Mukhtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut. Ini Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Abu Syamah Syarhul Hadis Al-Muhtafa fi Mab'atsi Nabi Mustafa Maktabah Al-Umrin
Al-Ilmiah 1999 halaman 163. Paparan di atas menunjukkan cinta tanah air memiliki dalil yang sangat kuat yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Saudaraku, dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Lantas, bagaimana kita mengisi kemerdekaan di negeri yang tercinta ini? Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju, dan berdaulat, setiap warga harus memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan jangan sampai korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan juga mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu dalam bidang masing-masing, karena ilmu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Dan secara umum, warga negara Indonesia, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik, berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya Islam sangat menganjurkan akan rasa cinta tanah air, maka dari itu marilah kita menanamkan rasa cinta tanah air ini kepada diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri sudah menanamkan rasa cinta tanah air, maka kita tuangkan ke keluarga, ke masyarakat, dan ke seluruh warga negara Republik Indonesia. Insya Allah, ketika kita menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia ini, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, yang sejahtera, dan selalu menjaga kerukunan. Dari itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya itu datang dari saya sendiri, dan lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.